Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mutmainah Ahmad. Kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Jadi, manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Terlebih dahulu kita tahu bahwa ASN ini terdiri dari PNS dan P3K. Jadi PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan dan peran ASN sendiri ini berkaitan dengan fungsi ASN dan tugas ASN. Fungsi dan tugas ASN itu yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua sebagai pelayan publik, yakni memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara Indonesia, lebih tepatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di Indonesia dalam pengelolaan atau manajemen ASN ini kita menerapkan namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Jadi fokus dari sistem merit ini adalah berfokus pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dalam pelaksanaannya atau implementasinya di pemerintahan, implementasi sistem merit ini dapat diwujudkan pada manajemen sejak perencanaan kebutuhan SDM hingga pensiun. Dalam kondisi ideal, penerapan merit system dalam manajemen ASN itu dapat digambarkan melalui beberapa hal. Yang pertama itu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi pada aspek penyusunan dan penetapan kebutuhan, merit system ini dapat diterjemahkan instansi dengan membuat perencanaan kebutuhan ASN 5 tahunan berdasarkan ANJAP, analisis jabatan, dan ABK, analisis beban kinerja atau beban kerja, yang dalam penyusunannya mempertimbangkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada, dan juga mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun. Yang kedua, pengadaan. Pada aspek pengadaan ini, sistem merit ditunjukkan dengan mekanisme rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, dan kompetitif. Dengan metode tersebut diharapkan SDM yang dihasilkan berasal dari talenta-talenta terbaik dan unggul. Sekarang ini perekrutmen pegawai negeri ini dilaksanakan berdasarkan atau melalui sistem CAT, Computer Assistant Test. Jadi dengan adanya program CAT tersebut itu diharapkan bahwa yang menjadi pegawai ASN, yang menjadi aparatur sipil negara adalah orang-orang yang memang memiliki kompetensi, orang-orang yang memang memiliki kualifikasi dan berhak diangkat menjadi pegawai negeri sipil ataupun P3K, yang dimana saat melakukan tugas dan jabatannya itu dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatan yang diamanahkan. Kemudian yang ketiga itu pengembangan karir. Merit system dalam aspek pengembangan karir ini dapat berupa kebijakan atau program pengembangan karir
berdasarkan hasil pemetaan talenta melalui asesmen, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, serta talent pool dan rencana suksesi berdasarkan pola karir instansi. Jadi ada namanya pola karir. Jadi pengembangan karir ini bisa dilihat atau bisa berdasarkan pada pola karir yang dibuat tersebut. Kemudian terkait dengan promosi dan mutasi. Sistem merit pada aspek promosi dan mutasi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang objektif dan transparan, didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah pengisian JPT melalui seleksi terbuka. Melalui seleksi terbuka ini diharapkan dapat menghasilkan orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan sesuai kebutuhan organisasi, mengatasi namanya spoil system dan jual beli jabatan, serta memberikan kesempatan bagi semua pegawai untuk berkompetisi. Kemudian selanjutnya itu tentang penilaian kinerja. Jadi penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala atau berkelanjutan dengan menggunakan metode yang objektif, menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasi dan menggunakan hasil penilaian kinerja tersebut dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi, dan menjadi bentuk implementasi dari merit system. Jadi karena merit system ini berdasarkan kualifikasi, berdasarkan kompetensi, dan berdasarkan kinerja, jadi memang penilaian kinerja ini dibutuhkan sebab supaya kita bisa mengevaluasi, melakukan perbaikan. Selanjutnya itu masalah penggajian, penghargaan, dan disiplin. Instansi mengaitkan hasil penilaian kinerja dan disiplin dengan membayar tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar kode etik dan kode perilaku. Jadi sekiranya memang penilaian kinerja ini berfungsi juga apakah seorang ASN tersebut berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Dan apabila berhak, maka pemerintah daerah juga wajib membayar tunjangan kinerja sesuai dengan hak dan kinerja yang telah dilakukan oleh ASN tersebut. Selanjutnya jaminan dan perlindungan. Jadi instansi ini mempunyai program perlindungan untuk pegawai di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan program pensiun yang diselenggarakan pemerintah secara nasional, serta menjamin kemudahan pelayanan administrasi bagi pegawai. Jadi memang penting untuk adanya jaminan dan perlindungan bagi ASN. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.